Oke, selamat datang. Kali ini kita akan membedah sebuah proposal terobosan yang mencoba menemukan apa sih formula rahasia di balik kesuksesan bank syariah. Dan ini bukan cuma soal angka loh. Ini tentang etika, tentang keberagaman, dan tentang sebuah visi yang sama sekali baru untuk dunia keuangan. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang satu ini. Sebuah pertanyaan yang jujur saja menantang banget pandangan konvensional. Gimana kalau ternyata melakukan hal yang benar itu bukan cuma baik buat masyarakat, tapi juga super menguntungkan buat bisnis? Inilah inti dari pembahasan kita hari ini. Oke, untuk menjawab pertanyaan besar tadi, kita harus mulai dari dasarnya dulu ya. Mari kita masuk ke bagian pertama dari analisis ini, menyelami dunia perbankan syariah yang ternyata menyimpan sebuah teka-teki yang sangat unik di jantung operasionalnya. Perbedaan paling mendasarnya tuh ada di sini. Bank konvensional pada dasarnya punya satu tujuan utama, memaksimalkan profit buat pemegang saham. Udah sesederhana itu. Tapi bank syariah ini mainnya di arena yang beda. Mereka ya jelas harus cari untung, tapi di saat yang bersamaan, mereka itu terikat sama prinsip etika syariah. Prinsip yang menuntut keadilan buat semua pihak, mulai dari nasabah, karyawan, sampai masyarakat luas. Nah, disinilah letak teka-tekinya. Para peneliti menyebutnya masalah keagenan ganda. Coba Anda bayangkan jadi CEO-nya. Di satu sisi, para pemegang saham menuntut keuntungan setinggi-tingginya. Di sisi lain, ada Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi setiap langkah Anda, memastikan semuanya sesuai prinsip. Ini adalah sebuah seni menyeimbangkan yang luar biasa rumit. Dan kita nggak lagi ngomongin pasar yang kecil loh. Lihat saja deh grafik pertumbuhan di Indonesia ini. Sejak tahun 1992, sektor ini benar-benar meledak. Ini bukti kalau ada permintaan yang nyata untuk model perbankan yang beda. Tapi anehnya, penelitian-penelitian tentang apa sih yang bikin kinerja mereka bagus, itu hasilnya, ya, masih simpang siur. Jadi, di mana dong kita harus cari jawabannya? Proposal disertasi ini mengajukan sebuah hipotesis yang cukup berani. Mungkin jawabannya bukan ada di produk atau strategi pasar, tapi justru ada di dalam ruang rapat dewan direksi itu sendiri. Kalau kita ngomongin keberagaman dewan, ini bukan cuma sekedar istilah keren ya. Ini beneran tentang mengumpulkan berbagai macam kepala dengan isi yang beda-beda di satu meja. Bukan cuma soal gender atau usia, tapi juga tentang cara berpikir yang berbeda, yang lahir dari latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang beragam. Penelitian ini membedah keberagaman jadi beberapa dimensi spesifik. Ada gender, usia, pendidikan, dan pengalaman. Tapi ada satu yang paling penting dan unik di sini, yaitu keahlian syariah. Maksudnya, apakah anggota dewan direksi ini benar-benar paham prinsip-prinsip etika yang jadi fondasi banknya? Oke, jadi pertanyaannya, apakah dewan yang lebih beragam ini bakal bikin keputusan keuangan yang beda? Pertama, kita lihat dari cara mereka membagikan keuntungan. Apakah mereka jadi lebih royal ke investor, atau justru menahan laba untuk pertumbuhan jangka panjang? Kedua, soal ketangguhan bank. Apakah dewan yang isinya beragam itu lebih jago dalam mengantisipasi dan mengelola risiko, sehingga banknya jadi lebih tahan banting kalau ada guncangan ekonomi? Ini soal resiliensi. Dan yang ketiga, ini mungkin yang paling penting. Seberapa jujur laporan keuangannya? Apakah dewan yang beragam lebih efektif mencegah praktik-praktik memoles angka laba biar kelihatan bagus? Ini soal integritas dan transparansi. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang bisa dibilang aha moment dari analisis ini. Ternyata, keberagaman dewan itu penting banget, tapi itu mungkin bukan keseluruhan cerita. Ada satu elemen lagi yang perannya itu seperti faktor penguat. Pertanyaan ini jadi titik baliknya. Apakah dengan cuma mengumpulkan orang-orang hebat yang beragam di satu ruangan, hasilnya otomatis jadi bagus? Penelitian ini bilang, tunggu dulu, belum tentu. Disinilah ESG masuk. ESG itu singkatan dari Environmental, Social, dan Governance, atau lingkungan, sosial dan tata kelola. Ini bukan cuma nilai-nilai abstrak, tapi tentang komitmen nyata yang bisa diukur. Apakah bank ini beneran mendanai proyek yang ramah lingkungan? Apakah mereka peduli sama komunitas sekitar? Seberapa transparansi operasional mereka? Gini deh, cara gampang memahaminya. Anggap aja keberagaman dewan itu kayak mesin mobil sport yang super kuat. Potensinya besar kan? Tapi, mesin sehebat apapun, kalau nggak diisi bahan bakar yang tepat, ya nggak akan bisa lari kenceng. Nah, ESG inilah bahan bakar oktan tingginya. ESG memberikan tujuan dan nilai bersama yang membuat keberagaman itu jadi benar-benar efektif. Oke, kita sudah punya semua kepingan puzzle-nya nih, dewan yang beragam, dan komitmen ESG. Sekarang ayo kita sambungkan semuanya jadi satu gambaran besar yang utuh. Jadi, kira-kira beginilah formula barunya. Langkah pertama,
bangun dewan direksi yang benar-benar beragam, baik dari segi pemikiran maupun pengalaman. Langkah kedua, tanamkan komitmen yang mendalam pada prinsip-prinsip ESG di seluruh lini organisasi. Dan hasilnya? Menurut hipotesis ini, Anda akan dapat kinerja keuangan yang lebih unggul, lebih adil, lebih aman, dan lebih jujur. Ini bukan sekedar perbaikan kecil-kecilan ya. Ini berpotensi jadi sebuah model yang benar-benar baru tentang bagaimana seharusnya sebuah bank itu dijalankan. Dan yang bikin penelitian ini begitu penting adalah karena sifatnya yang merintis. Ini yang pertama kali membuat indeks keberagaman komprehensif khusus untuk bank syariah. Yang pertama kali menguji 3 hasil keuangan penting ini secara bersamaan. Dan yang paling inovatif, ini yang pertama kali menguji peran ESG sebagai bahan bakar atau penguat dalam model tata kelola bank syariah. Pada akhirnya, semua ini kembali ke tujuan yang lebih tinggi lagi. Seperti yang diringkas oleh kutipan ini, tujuannya itu bukan sekedar profit, tapi falah, sebuah konsep dalam Islam tentang kesejahteraan yang utuh dan berkelanjutan. Keuangan yang tujuannya bukan cuma memperkaya segelintir orang, tapi mengangkat kesejahteraan semua orang. Jadi, kita tutup dengan pemikiran ini. Mungkinkah formula yang diusulkan di sini, yaitu kombinasi ampuh antara keberagaman pemikiran di Dewan Direksi dan komitmen etis yang nyata lewat ESG, bukan hanya jawaban untuk bank syariah, tapi bisa jadi ini adalah standar emas baru bagi seluruh industri keuangan global. Sebuah pertanyaan yang sangat layak untuk kita renungkan bersama kan?